Salah satu karakter keimanannya adalah mengimani yang gaib. Ya. Jadi kira-kira judul kita pada pagi ini adalah bagaimana mengimani yang gaib. Ya. Memang mengasyikkan bicara tentang yang gaib, sangat mengasyikkan karena bicara tentang sesuatu yang tidak tampak. Jadi kita sepakat bahwa gaib itu kan kalau secara bahasa kan gaib tidak tampak, ya, tidak kelihatan, ya. Dalam oleh mata kita hari ini nggak kelihatan, gitu, nggak tampak. Bisa jadi sesuatu yang memabukkan di dalam dunia kita hari ini, bisa jadi tentang hal-hal yang dulu pernah terjadi dan kita nggak pernah hadir pada saat itu, dan masa depan sesuatu yang akan datang, akan muncul di depan yang kita nggak tahu tentang hal itu. Itulah hal gaib, ya. Jadi memang akhirnya sangat mengasyikkan bicara seperti ini. Nah, dan menarik adalah kemudian Allah SWT mengapresiasi, bahkan kemudian Allah menyatakan bahwa salah satu bentuk keimanan kita adalah mengimani yang gaib. Ya, di ayat awal Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ketiga, Allah kemudian menyampaikan hal itu, ya kan, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, adalah orang-orang yang mengimani yang gaib, beriman dengan yang gaib. Ya. Jadi memang orang yang beriman itu tidak lepas dari yang seperti ini sesungguhnya. Artinya dia harus mengimani ini. Ya. Justru menurut saya secara pribadi itulah kehebatan seorang muslim. Ya, kehebatan seorang mukmin gitu. Karena dia mampu mengimani sesuatu yang nggak kelihatan. Ya. Mengimani sesuatu yang tidak tampak gitu sekali ini. Yang katakanlah itu tawaran-tawaran Allah dan Rasulnya, janji Allah dan Rasulnya, dan ancaman Allah dan Rasulnya, kan nggak kelihatan. Surga seperti apa, ya, neraka seperti apa, itu kan, akhirat seperti apa, kan nggak nampak sebenarnya. Itulah hal yang gaib. Tapi justru seorang beriman diminta untuk berusaha, berikhtiar, berbuat, berencana untuk sesuatu yang nggak nampak itu. Itulah hebatnya seorang beriman. Ya. Dan ini nggak mudah. Ya. Karena terkadang kemudian jangan lupa, hari ini boleh jadi kita berada pada sebuah kehidupan, ya, kondisi-kondisi dunia saat ini yang serba hedon gitu ya, sehingga seringkali kemudian sesuatu dihargai dengan hal-hal yang nampak gitu kan. Jadi manusia dihargai keberhasilannya dan sebagainya dengan sesuatu yang nampak. Jadi sehingga kemudian jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya yang nampak itu kemudian seolah sebuah keberhasilan. Sementara hal yang nanti jauh ke depan gitu, itu seringkali nggak dihargai dan sebagainya. Nah, ya inilah kita semua manusia. Nah, sehingga seorang mukmin itu kemudian mampu di antara hirup-pikuk kehidupan ini kemudian tetap mencoba untuk membangun, mencoba untuk merencanakan tentang hal ini secara baik dalam keseharian, dalam kehidupannya. Nah, jadi yang pertama jelas bahwa seorang yang beriman itu memang kemudian mengimani hal yang gaib. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebetulnya mengimani yang gaib itu? Ya, bagaimana cara kita kemudian akhirnya mampu kemudian menjadikan iman kepada hal gaib itu justru sebagai sarana memotivasi kita semua, gitu. Ya, agar kemudian kita tidak malas-malasan dalam beribadah, tidak lalai dan sebagainya dalam ibadah kita semua, tapi justru malah semangat. Nah, jadi harapannya kemudian mengimani yang gaib, hasilnya adalah sosok kita semua hamba Allah yang justru semangat gitu, ya, dengan hal-hal yang gaib ini. Karena memang kemudian kita harus mengimani yang gaib. Nah, hadiah berbahagia. Jadi tentu kalau kita bicara masalah hal gaib, tidak hanya bicara tentang kiamat, ya kan? Jadi nanti kita lihat bagaimana kemudian sesungguhnya Allah sudah kemudian menjawab hal itu, tentang bagaimana kemudian kita memahamkan diri tentang hal yang gaib itu. Nah, tapi marilah hari ini kita mencoba memfokuskan tentang masalah tentang kiamat, seperti apa sih ya tentang hal kiamat ini. Nah, pertama, Allah sudah ingatkan sesungguhnya pada Quran surat Al-Isra. Jadi ketika kita manusia
bertanya tentang hal yang gaib, ya, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anir ruh, ya. Surat Al-Isra ayat ke-85. Kemudian wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Jadi ketika manusia bertanya tentang masalah yang gaib, dalam hal ini tentang masalah ruh hal yang gaib, ya. Maka kemudian Allah ingatkan di sini bahwa qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Dan kalian semua wahai manusia tidaklah diberikan pengetahuan melainkan sedikit saja. Ya. Jadi memang kita, porsi manusia untuk kemudian memahamkan diri tentang yang gaib itu gak banyak memang, sangat sedikit. Jadi sehingga ketika kita mencoba mengelaborasinya, ya, ketika kita elaborasi dari cara yang kurang pas misalnya, dikhawatirkan kita justru malah terjatuh pada hal yang tidak tepat. Ya. Karena memang Allah katakan sedikit gitu. Ya. Mari kita buka tentang yang lain, tentang kiamat. Ya. Tentang kiamat ini mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah kiamat. Pada Quran surat 7, surat Al-A'raf ayat ke-187, cukup panjang ayatnya. Ini kemudian Allah menceritakan bagaimana kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah kiamat. Kita bahas ayat bersama-sama. Yas'alunaka 'anis sa'ah, ya. Mereka menanyakan tentang masalah kiamat. Ya, ayyana mursaha, ya. Kapan terjadinya kiamat itu. Jadi bukan hanya sekarang sebetulnya ketika kemudian orang bicara masalah kiamat. Zaman Nabi dahulu pun ada seperti itu. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadinya? Ya, kemudian katakanlah. Jadi Allah minta kemudian Rasulullah menyatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Ya, jadi rahasia itu hanya pada Allah. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan waktu kedatangannya selain hanya Allah. Ya. Jadi jelas-jelas di ayat ini Allah menegaskan hal itu. Ya. Meskipun Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kemudian dalam Isra, ya, ya, dan Mi'rajnya kemudian saat Mi'raj kemudian Allah memperlihatkan bagaimana, ya, keindahan surga dan kemudian dahsyat dan neraka. Tapi Rasul pun menyampaikan, ya, bahwa hanya Allah yang tahu kapan terjadinya tentang kiamat. Ya. Di ayat itu diingatkan kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk, ya, yang di langit dan di bumi, gitu kan? Ya. Jadi dan cuma Allah tegaskan kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Dalam banyak ayat kemudian hal itu kemudian disambung seperti ini, bahwa kiamat itu terjadi dengan tiba-tiba. Ya. Nah, kemudian Allah katakan mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar mengetahuinya. Jadi mereka berharap Rasul tahu tentang hal itu. Tapi lagi kemudian bahwa pengetahuan tentang ini hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari berbahagia, Allah sudah tegaskan dalam ayat ini betapa tentang hal ini pun, ya, kapan dan sebagainya, itu hanya Allah yang tahu. Dan kita manusia pun tidak diberi kita hal sedikit, ya, hanya sedikit. Gitu. Jadi ketika kita mencoba mengelaborasi mendalam, gitu, apalagi misalnya gini kata kita mencoba bahasa ininya mengkatuk-katukkan gitu. Jadi menyambung-nyambungkan gitu. Ya kan manusia sering begini. Ada hadis yang seperti ini tentang kiamat, kemudian ini juga terus disambung-sambungkan. Oh iya, oh begini ya. Lalu kita menyimpulkan sendiri hal itu. Ya. Sehingga terbentuk pemikiran, oh gini ini. Ya. Lalu jadi ketakutan gitu ya dari itu semua. Nah, ini kan yang sebenarnya tidak Allah inginkan. Jadi jangan sampai kemudian sesuatu yang jelas itu adalah memang domainnya Allah, milik Allah, artinya memang kemudian hanya Allah yang tahu. Kemudian dicoba kita otak-otik sebagai manusia untuk masuk ke sana dengan cara menggabung-gabungkan dan sebagainya. Nah, walhasil ya kita akan kebingungan sendiri ketika kita tidak mampu untuk memahaminya. Nah, sebetulnya yang lebih sungguh penting tentang hal ini adalah kita juga harus mengetahui ternyata. Jadi ada manusia, ya, ada hamba Allah, ya, justru dia tidak beriman kepada hari kiamat ini. Gitu. Ini yang perlu kemudian kita sebagai penyeimbang gitu. Jadi ada di antara manusia yang justru malah dia tidak mengimani hal ini, nggak percaya kiamat, nggak percaya akhirat. Ya.
Misalnya pada Quran surat uh, Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-36. Ya. Di sini Allah menceritakan tentang bagaimana kemudian kalimat orang kafir tentang kiamat. Wa ma adzunnu sa'ah qa'imatan wa la in rubitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak mengira, ya, katanya hari kiamat itu akan datang. Jadi dalam pandangan orang kafir itu nggak akan ada kiamat itu katanya. Ya. Ya. Dan bahkan dia sangat optimis, jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, maka pasti aku mendapat tempat kembali yang lebih baik. Ya. Jadi orang kafir selalu seperti itu. Dia nggak percaya ada kiamat, gitu ya. Tapi ketika kemudian dia meninggal dunia, kembalinya di sisi Tuhan, ya, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ya. Jadi sama seperti itu. Nah, jadi kondisinya adalah bahwa bahkan ada manusia gitu yang kemudian tidak mempercayai hari kemudian. Ya. Jadi dia hanya mengatakan bahwa ya sudah, kita hidup di dunia, mari kita menikmatinya, selesai. Setelah itu kita kemudian ya sudah, goodbye dunia, gitu. Ya. Allah sampaikan pada Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat ke-37. Ya. Jadi mereka sampai mengatakan bahwa di surat ini in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimaqutsin, kata mereka. Ya. Jadi kata orang kafir itu, ya, orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini hanyalah di dunia saja. Ya, kita hidup, kita mati dan sebagainya, dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan, kata mereka. Jadi orang kafir itu pede banget gitu ya. Ya, pede banget gitu bahwasanya ya sudah, makanya kemudian mari nikmati dunia, kita bisa bersenang-senang dan sebagainya. Ya, nanti mati ya sudah mati, toh kita nggak akan dibangkitkan. Nah, seorang yang beriman justru kemudian kenapa kemudian harus berbekal diri, ya, harus kemudian merencanakan untuk masa depan di akhirat nanti, karena tahu betul bahwa ketika kemudian kita semua dipanggil Allah meninggal dunia, akan ada masa berikutnya, ya, masa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini poinnya sebetulnya harus kita siapkan. Jadi mempercayai hadirnya kiamat dan hari akhirat, ya, dengan cara kemudian bersiap diri dengan bekal yang terbaik, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal yang terbaik, dan bekal terbaik menghadap Allah, menghadapi kematian, menuju akhirat adalah at-taqwa. Nah, jadi sesungguhnya dengan kita kemudian mempelajari, mengetahui, mengimani yang gaib itu, menghadirkan kesadaran yang utuh dalam setiap kita semua. Sejauh mana sesungguhnya persiapan kita menghadapi hari esok tadi. Sejauh mana persiapan kita semua untuk membekali diri dengan ketakwaan itu, yang nantinya saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dibangkitkan, gitu. Kita kembali ditanya Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjelaskan dengan baik seluruh amal kita selama di dunia. Ya. Jadi tidak menafikan adanya hari akhirat ataupun kiamat, karena mengimani yang gaib bagian dari keimanan seorang muslim, ya, dan dia harus percaya itu, gitu. Dan kemudian juga bahkan kemudian meyakini bahwa dunia adalah segala-galanya, ya. Dan akhirnya kemudian dia tidak merasa perlu do something, nggak perlu berbicara dan sebagainya. Bahkan ada ayat yang lain, misalnya Allah bicara masalah tentang dunia, surat Al-A'raf ayat 51. Ya, di sini makan Allah ingatkan, ya, alladzina takhudhu dinahum lahwan wa la'iban, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sedang gurau. Ya. Jadi belajar agama itu dianggap yang hasilnya sesuatu yang nggak perlulah ngaji, nggak perlulah belajar Islam, udahlah KTP gua kan KTP gue udah Islam nih, jelas nih masuk surga nih. Ya, kok bahasa Jermannya kok genduk gitu ya. Kok enak gitu. Enak bener, bentang-bentang sudah KTP Islam masuk surga. Nanti dulu coy. Emang enak dicelupin ke neraka gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang menganggap kemudian agama sebagai senda gurau, hal-hal yang remeh-temeh, nggak serius gitu ya, nggak kata Allah dan sebagainya, ya, dan kehidupan dunia karena telah menipu mereka.
Ya. Jadi orang yang seperti ini karena kehidupan dunia telah menipu mereka. Jadi luar biasa dunia ini, mampu menipu hamba-hamba Allah, sehingga kemudian merasa bahwa belajar agama itu adalah hal yang apa namanya simple, senda gurau, ya bisa sambil lalu dan sebagainya, nggak serius. Kenapa? Karena ternyata dunia telah menipu mereka. Nah, dan Allah ancam orang seperti ini, fal yauma nansahum, maka pada hari kiamat itu, ya, ya kemudian Allah katakan, fal yauma nansahum, kami melupakan mereka, kama nasu liqa yaumihim hadza. Jadi kata Allah nih, di yaumul akhir nanti kami Allah akan melupakan mereka. Artinya Allah tidak akan memberi pertolongan, syafaat kepada siapapun. Kenapa? Karena ketika di dunia mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka selama di dunia mengingkari ayat-ayat Allah. Diajak beriman, diajak takwa, kagak mau. Ditanya ngaji untuk supaya menjadi orang baik, nggak mau. Dikatakan ayat Allah juga tidak mempan dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini, yang ketika di dunia melupakan Allah, melupakan akhirat, melupakan kiamat, ya, menafikan hal-hal yang gaib, maka ketika yaumul akhir nanti muncul, ya, Allah kemudian akan melupakan mereka untuk tidak memberi pertolongan, untuk tidak memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah yang seperti ini. Nah, jadi hanya berbahagia mengimani yang gaib. Ada sesuatu yang harus kita perkuat dalam hidup sekalian. Kita perkuat untuk menghadirkan satu kesungguhan, ya, dalam hidup ini bahwa oh ternyata Allah punya maksud buat kita semua akan kehidupan ini. Ya. Allah telah memuliakan kita sebagai manusia melebihi makhluk yang lainnya. Kita diberi Allah akal untuk berpikir sebagai ulil albab, ya. Sehingga kemudian mari kita merencanakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kita nggak tahu kapan kiamat kecil itu ada. Tapi mari, ya, dengan waktu yang ada, apalagi dalam Ramadan ini yang terbaik ini, mari kita maksimalkan ibadah kita sebagai sarana kita mensyukuri seluruh kenikmatan Allah yang Allah berikan ini, sehingga kemudian ibadah-ibadah kita adalah wujud nyata kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga waktu sekalian, kita kemudian berharap bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga kita semua, menjaga amal-amal kita semua, ya, menjaga kesungguhan kita dalam melaksanakan amal-amal kita sebagai bekal menuju hari akhir nanti. Sekali lagi, fatazawwadu, berbekalah kalian, kata Allah, dan bekal terbaik adalah takwa. Fa inna khairuz zadi at-taqwa. At-taqwa hahuna, takwa adalah hasil yang bisa kita nikmati, dapatkan dengan Ramadan yang terbaik.